Selamat pagi buat anak-anak kami kelas 5 unggulan. Di sini mengawali pembelajaran kita IPA di awal semester ganjil di tahun pelajaran 2020-2021. Bapak akan memberikan pembelajaran lewat daring. Anak-anak kami kelas 5 unggulan, Bapak harap semua dalam keadaan sehat. Adapun tema pembelajaran kita pada buku tematik 5A, yaitu dengan tema organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Sebagai kompetensi dasar, yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia atau hewan. Sebagai indikator, pertama, menghafal alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Yang kedua, menjelaskan cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip atau otot perutnya. Alat gerak terdiri dari dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Adapun alat gerak hewan beserta fungsinya. Pertama, hewan ikan. Alat geraknya sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Yang kedua, hewan amfibi. Alat geraknya sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Yang ketiga, hewan reptil. Hewan buaya, alat geraknya kaki. Fungsinya berjalan. Yang kedua, ular. Alat geraknya otot perut. Fungsinya merayap. Yang keempat, hewan burung. Hewannya kakak tua, alat geraknya sayap. Burung unta, alat geraknya kaki. Fungsinya berjalan, itu pada burung unta. Untuk kakak tua, fungsinya untuk terbang. Hewan mamalia. Alat geraknya, contohnya hewannya sapi, alat geraknya kaki. Ikan paus, alat geraknya sirip. Fungsi kaki pada sapi untuk berjalan, sedangkan fungsinya sirip pada ikan paus untuk berenang. Berdasarkan hewan bertulang belakang dan hewan tidak bertulang belakang, yaitu hewan bertulang belakang disebut juga vertebrata, dan hewan tak bertulang belakang disebut juga invertebrata. Hewan vertebrata memiliki ciri: 1. Memiliki tulang belakang. 2. Memiliki bagian tubuh simetri kepala, leher, dan badan. 3. Memiliki alat pencernaan yang memanjang. 4. Memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Sedangkan hewan invertebrata tak bertulang belakang memiliki ciri: 1. Tidak memiliki tulang belakang.
Yang kedua, memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Yang ketiga, memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Yang keempat, memiliki bentuk tubuh simetri radial. Yang berikut, aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Yang pertama, untuk menjaga agar otot dan tulang tetap kuat, kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat serta menjaga pola makan teratur. Yang kedua, makanan sehat yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot, antara lain susu, daging, dan sayur mayur. Tulang sebagai alat gerak manusia. Selain untuk gerak, tulang juga berfungsi untuk menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, tempat melekatnya otot-otot. Berdasarkan bentuknya, ada dua jenis. A. Tulang pipi, misalnya tulang telapak tangan dan tulang rusuk. B. Tulang pipa, misalnya tulang paha dan tulang lengan. Yang kedua, berdasarkan zat penyusunnya. Tulang ada dua jenis. Yang satu, tulang rawan, misalnya tulang telinga. Yang kedua, tulang keras, misalnya tulang tengkorak. Sekarang kita masuk ke otot. Jenis-jenis otot pada manusia dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan memanjang dan memendek untuk menggerakkan tulang. Otot terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, otot polos, menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Contohnya otot lambung. Yang kedua, otot jantung, menggerakkan jantung. Yang ketiga, otot lurik, menggerakkan tubuh sesuai keinginan kita. Contohnya mengangkat tangan, menggoyangkan kaki. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada hewan buaya, hewan kera, burung elang, sirip pada ekor ikan, hewan katak. Dapat dilihat pada buku tematik 5A halaman 5. Di situ jelas terlihat beberapa jenis hewan dengan alat geraknya serta fungsinya. Sebagai latihan untuk anak-anak kami di rumah, itu dapat dibuka pada buku tematik 5A halaman 6 agar dikerjakan dengan baik. Halaman 6 seperti gambar di latihan soal. Demikianlah pembelajaran kita daring. Lebih jelasnya, anak-anak kami juga dapat membuka buku tematik halaman 4 dan halaman 5. Dan Bapak harap anak-anak kami tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa ke pertemuan berikut. Semangat, semangat, semangat.